Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Sinema Singkat. Di penghujung tahun 2024 kemarin, terjadi kehebohan di sebuah negara ketika salah satu kampus besar menjadi tempat pembuatan uang palsu. Total uang yang dipalsukan dan kemudian disita oleh pihak kepolisian mencapai 22 miliar rupiah. Jumlah yang sangat fantastis, bukan? Nah, film kali ini akan mengangkat tema yang sama, yaitu pemalsuan uang. Sindikat yang berasal dari negara Hong Kong ini berhasil memalsukan mata uang negara Amerika dengan bantuan seorang pria yang mampu meniru apa saja dengan hasil gambar tangannya. Mereka berhasil memalsukan uang dengan jumlah yang tidak kalah fantastis. Penasaran dong bagaimana proses komplotan ini memalsukan uang? Langsung saja, ini dia Project Gutenberg. Film kali ini akan berfokus ke seorang pria bernama Lee Man, seorang pelukis yang dijatuhin hukuman dengan pasar berlapis. Lee Man dipenjara di negara Thailand akibat kasus pemalsuan uang dan juga penghilangan nyawa. Dia ini seorang pelukis yang bisa menggambar apa saja sedetail mungkin dan sangat mirip dengan aslinya. Hanya dengan sekali lihat. Dengan kemampuannya inilah dia berhasil membuat perangko palsu untuk mengirimkan surat. Karena selama di penjara, para sipil mencari uang dengan cara menjual perangko untuk para tahanan yang ingin mengirimkan surat ke kerabat ataupun keluarga mereka. Dikarenakan Lee Man tidak punya uang, dia menggunakan kemampuannya untuk membuat perangko palsu. Ketika ada kesempatan, dia memasukkan surat miliknya itu ke tas sipir penjara. Tapi tidak berselang lama, pihak kepolisian Hong Kong datang ke Thailand menjemput dirinya. Detektif Ho ditugaskan untuk mengusut kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh Lee Man. Pada tanggal 2 Februari, Lee Man diduga melakukan penghilangan nyawa atas 7 pengawal bank di Kanada. Lalu, pada bulan Juni di tahun yang sama, Lee Man diduga melakukan pembantaian di sebuah kampung di Thailand yang mereka sebut sebagai daerah segitiga emas. Pihak kepolisian sudah mengumpulkan bukti-bukti dan siapa saja yang menjadi tersangka dalam peristiwa ini. Akan tetapi, para tersangka ini semua terbunuh, termasuk satu keluarga yang terdiri dari 5 anggota keluarga juga ikut dihilangkan nyawanya. Dari semua orang yang terlibat dalam kasus ini, hanya ada 2 orang yang selamat dan masih hidup sampai saat ini. Yang pertama adalah Lee Man sendiri dan yang kedua adalah otak dari sindikat penipuan internasional ini yang bernama Painter. Tapi sampai saat ini, pihak kepolisian tidak mengetahui identitas maupun bagaimana wajahnya. Kini, Lee Man menjadi saksi kunci dalam tindak kriminal internasional ini. Dia diinterogasi supaya bisa mendeskripsikan siapa dan bagaimana bentuk wajah dari orang yang disebut Painter ini. Kepolisian sengaja membawa Lee Man kembali ke Hong Kong karena dia adalah saksi kunci dari sindikat ini. Kemungkinan si Painter mencari dia adalah sangat besar. Intinya, dia ini sebagai pancingan supaya sosok Painter terungkap. Terlihat wajah Lee Man sangat ketakutan dengan sosok Painter ini. Dia berkata kalau ini adalah langkah yang salah, karena si Painter ini bisa menghilangkan nyawa semua orang yang ada di dalam gedung kepolisian ini. Bahkan, dia memaksa supaya segera dikembalikan ke penjara saja. Dia tidak mau lagi terlibat dalam urusan semua ini. Lebih baiklah dia mendekam di penjara daripada berurusan lagi dengan sosok yang dinamakan Painter ini. Sebenarnya, bukti keterlibatan Lee Man belum cukup kuat menjadi tersangka utama karena bukti foto CCTV yang kurang akurat. Sehingga ketika berada di sel, pihak kepolisian sengaja membuat dia cedera untuk membuat barang bukti berupa sampel darah dan juga rambut. Hasil forensik menyamakan sel darahnya dengan tempat kejadian perkara sama persis dengan Lee Man. Hal ini akan semakin mempersulit dia di jalur hukum. Bisa saja kepolisian meringankan hukumannya jika dia mau memberikan informasi siapa itu Painter. Di saat yang bersamaan, komisaris kepolisian yang juga berstatus sebagai ayah dari detektif Ho memanggil detektif ke ruangan rapat. Di hari itu, pihak kepolisian kedatangan pengacara dan juga penjamin bagi Lee Man, seorang seniman yang sangat terkenal bernama Yuan. Komisaris berkata kalau Lee Man kini berstatus sebagai saksi kunci penipuan dan penghilangan nyawa. Akan tetapi, pengacara Nona Yuan mendengar kalau pihak kepolisian mengarang semua bukti yang mengarah ke Lee Man. Pengacara yakin semua bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian adalah palsu.
Akan tetapi, ayah dan anak ini juga tetap mempertahankan legalitas bukti mereka dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Dikarenakan mereka ini sama-sama berkeras, jalan tengahnya hanya ada satu. Mereka bisa saja membebaskan Lee Man dengan syarat dia harus memberitahukan siapa itu Painter. Hanya itu cara satu-satunya yang akan menguntungkan kedua belah pihak ini. Lee Man kemudian dibawa ke ruang interogasi. Dia masih takut untuk menyingkap siapa itu sosok Painter. Tapi Nyonya Yuen berkata kalau dia tidak punya pilihan lain. Dia bisa menjamin keselamatan Lee Man baik di luar ataupun di dalam penjara nanti. Nona Yuen melakukan semua ini karena si Painter juga menghilangkan nyawa suami dari Nyonya Yuen. Lee Man pun mulai diinterogasi. Dia menceritakan dari awal mula bagaimana proses dia bertemu dengan Painter untuk pertama kalinya. Dulunya, dia ini adalah seorang pelukis, begitu juga dengan pacarnya yang sama-sama pelukis. Yang lain dan tidak bukan adalah Nyonya Yuen. Mereka berdua bertemu di Vancouver, berjuang hidup dengan cara menjual hasil lukisan mereka. Tapi, Lee Man lebih banyak mendapatkan uang dari cara bekerja keras dengan cara menjual barang-barang bekas di Vancouver. Sampai di suatu waktu, dia bertemu dengan seorang broker yang mengajak dia bekerja sama. Akan tetapi dengan cara yang ilegal, dia diminta meniru sebuah lukisan yang sudah hilang yang nantinya akan dijual kembali ke seorang kolektor. Pilihan yang sulit bagi seorang idealis seperti Lee Man. Akan tetapi keidealisannya ini goyah ketika melihat kalau kurator museum lebih tertarik dengan karya lukisan pacarnya, yaitu Nyonya Yuen. Kurator merasa kalau tidak ada originalitas dalam setiap lukisan Lee Man, dia menggabungkan banyak elemen oleh pelukis lain dalam setiap karyanya. Tanpa sepengetahuan Nona Yuen, dia menerima tawaran meniru lukisan dan mendapatkan bayaran di awal. Dia berbohong kalau Galeri Petrov mau menerima lukisan miliknya. Dia juga mengatur supaya pameran lukisan pacarnya ini diadakan minggu depan. Sampai di mana Nyonya Yuen mengetahui pekerjaan sebenarnya Lee Man adalah menduplikasikan lukisan lain. Ada rasa kecewa karena kini Lee Man kehilangan jati diri dan juga idealismenya. Tibalah hari di mana broker membawa hasil lukisan tiruan Lee Man ke seorang pengamat seni dan juga kolektor lukisan. Tapi hanya sekilas saja melihat lukisan itu, orang ini bisa tahu kalau lukisan ini adalah tiruan. Dia juga berkata kalau ingin bertemu dengan orang yang membuat lukisan ini. Di hari yang sama, Lee Man pun menghadiri pameran Nona Yuen. Di antara lukisan-lukisan yang dibuat olehnya, dia menyelipkan lukisan milik Lee Man. Seluruh lukisan milik Nona Yuen habis terjual, hanya lukisan milik Lee Man lah yang sampai saat ini tidak diminati oleh pecinta seni lukis yang hadir di pameran hari itu. Sampai ada sosok yang familiar dengan karya Lee Man ini. Dialah kolektor yang tempo hari yang mengetahui lukisan tiruan Lee Man. Kehadirannya di pameran hari itu menjadi pusat perhatian ketika dia mengolok-olok hasil karya Lee Man, karena tidak ada originalitas dalam karyanya ini. Mendengar itu, Nona Yuen pun marah, kemudian mengusir pria tadi dari pameran pribadi miliknya. Lee Man yang melihat kejadian tadi mengejar pria itu dan meminta maaf. Sebenarnya maksud kedatangan pria ini adalah untuk memvalidasi kalau benarlah orang yang menggambar lukisan tiruan yang dia beli adalah Lee Man. Nah, dari sinilah kita tahu siapa sosok Painter itu. Singkat cerita, Painter mengajak Lee Man untuk bekerja sama dengannya. Menurut Painter, dia punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak pelukis. Jika memang orang lain tidak bisa menghargai karyanya, Tuan Painter sangat bersedia jika tangan sempurnanya itu digunakan untuk tujuan lain. Jika dia tertarik dengan tawaran ini, dia bisa menelepon nomor di kartu nama yang diberikan oleh Painter. Di tengah kegalauan dan pengaruh alkohol, Lee Man kembali ke pameran dan membakar lukisan miliknya. Dia berkata kalau dia sudah selesai dengan dunia lukisan yang tidak bisa menghargai karyanya ini. Dia memutuskan mendengarkan tawaran dari Tuan Painter. Lukisan apa yang perlu dia palsukan? Ternyata yang akan mereka palsukan adalah uang pecahan $100. Ya, tentu saja Lee Man menolak tawaran itu. Ini di luar kemampuannya. Ditambah lagi, ini bisa menjadi tindak kriminal paling berbahaya untuknya.
Akan tetapi, Painter masih mencoba meyakinkan dia kalau tugasnya hanya meniru gambar yang ada di pecahan $100. Hanya itu tugasnya. Untuk tugas yang lain, dia tidak akan dilibatkan. Supaya lebih meyakinkan, dia bahkan memberitahukan nama aslinya. Bahkan dia memberitahukan kalau dia ini adalah anak dari pemalsu uang terbesar di Hong Kong. Saking besarnya, seluruh keluarganya tidak pernah tertangkap apalagi di penjara. Dia bisa menjamin keselamatan Li Men dan yang paling penting adalah dari bisnis mereka ini, dia akan menghasilkan jutaan dolar dan bisa membeli apa saja bahkan membuat pamerannya sendiri suatu saat nanti. Akan tetapi, tetap saja Li Men menolak tawaran itu. Tuan Painter pun menghargai keputusannya itu dengan syarat pertemuan ini tidak pernah terjadi dan dia tidak pernah melihat wajah Painter. Anggap saja mereka tidak pernah bertemu sekalipun. Keputusan Li Men berubah ketika melihat kalau pacarnya Yuan pergi bersama si kurator. Di masa-masa sulit inilah dia memutuskan bergabung dengan Tuan Eng Fukseng atau bisa dipanggil Painter. Melihat kalau Li Men kini bergabung dengannya, Tuan Painter berjanji suatu saat dia akan mendapatkan wanitanya itu kembali. Cukup basa-basinya, waktunya bekerja. Painter menjelaskan kalau negara Amerika merubah desain uang pecahan $100 mereka. Foto Presiden Franklin diperbesar dan kini semakin banyak goresan yang semakin detail. Bahkan mereka mencetak uang dengan printer canggih sampai ke bagian terkecil, yaitu tulisan Amerika Serikat yang berada di kerah Presiden Franklin. Untuk membantunya dalam proses menggambar, Tuan Painter sudah menyiapkan tim handal. Yang pertama adalah Paman Yam, pembuat plat cetakan uang yang sangat mahir. Lalu ada Nona Wah yang sangat handal dalam menentukan kertas yang akan mereka gunakan untuk mencetak uang palsu nanti. Kemudian ada dua kakak beradik yang akan mengamankan apa saja. Bisa dibilang mereka inilah tukang pukul mereka. Sekarang mereka membutuhkan kertas yang akan mereka gunakan untuk mencetak uang palsu. Karena kertas di $100 ini unik. Ketika dicoret kertas akan menghasilkan warna kuning. Tugas Nona Wah adalah mencari kertas yang sesuai dengan yang dipakai oleh pecahan $100 ini. Akan tetapi kertas ini tidak dijual bebas. Nah, untuk hal inilah Tuan Painter akan memikirkan solusinya. Li Men mulai menggambar setiap detail garis yang ada di pecahan $100, dibantu oleh Paman Yam yang menggambarkan setiap detail huruf. Setiap malam mereka selalu berkumpul di toko Gucci milik Paman Yam. Ada sebuah kegiatan unik yang mereka selalu lakukan, yaitu bertaruh apakah lukisan yang ada di meja ini asli atau palsu. Li Men yang sudah terbiasa dengan karya lukisan berkata kalau lukisan yang ada di meja ini asli. Dia bisa mengetahui hal ini karena setiap pelukis di Cina selalu menggunakan 3 lapis kertas ketika melukis. Lukisan yang ada di hadapan mereka ini adalah kertas ketiga, dilihat dari tinta yang tipis pada lukisan ini. Mendengar penjelasan dari Li Men, Tuan Painter pun mendapatkan ide. Mereka akan menggunakan cara yang sama ketika nanti mencetak uang palsu mereka. Dengan cara inilah mereka akan membuat watermark atau tanda air di uang palsu sama seperti uang yang asli. Kini saatnya, Paman Yam dan Li Men membuat plat pencetak uang. Sementara Nona Wah masih sangat kesulitan menemukan kertas yang sesuai untuk uang palsu mereka. Sudah 2 bulan mereka mencoba membuat plat pencetakan yang sesuai, tapi masih saja banyak kekurangan di plat pencetakan mereka. Banyak garis-garis detail yang tidak tercetak, karena hal ini berhubungan dengan yang namanya efek Moir, supaya ketika dicetak oleh mesin pendeteksi tidak ada garis yang tumpang tindih. Di suatu keadaan, Li Men menanyakan ke Paman Yam, apakah benar kalau seluruh keluarga Tuan Painter tidak pernah tertangkap oleh polisi? Paman Yam membenarkan hal tersebut karena mereka punya peraturan penting, yaitu jangan pernah membelanjakan uang palsu mereka sendiri. Lalu Li Men kembali bertanya, apakah keluarga Paman Yam tidak pernah bertanya soal pekerjaan Paman Yam? Mendengar hal itu, raut wajah Paman Yam pun berubah, karena tidak seharusnya mereka membicarakan hal pribadi satu sama lain. Tapi ternyata itu hanya candaan. Paman Yam punya 4 putri dan seorang istri. Mereka hanya tahu kalau Paman Yam punya bisnis barang antik. Paman Yam juga sedikit memberitahukan informasi tentang Tuan Painter. Orang tua Painter pernah berselisih dengan mafia dari Rusia dan juga Belanda. Akibatnya, orang tua Painter kehilangan nyawa mereka, bahkan pabrik tempat pencetakan uang palsu keluarga mereka pun dibakar habis. Itulah kenapa mereka harus selalu merahasiakan keluarga dan identitas mereka. Di tengah percakapan mereka, Tuan Painter berteriak kalau besok mereka akan pergi ke Eropa.
karena dia sudah menemukan mesin cetak Intaglio, mesin yang akan membantu mereka mencetak uang palsu dalam jumlah yang sangat banyak. Tuan Panther membawa mereka ke sebuah lelang mesin di Jerman. Menurut Tuan Panther, mesin ini memang cukup tua, tapi masih bisa bekerja mencetak dalam jumlah yang sangat besar. Dan untuk kertas yang akan mereka gunakan, Nona Wah sudah menemukan solusinya. Masalahnya sekarang adalah pabrik pencetak kertas ini tidak mau menjual kertas ke mereka kalau jumlah pembeliannya tidak menguntungkan bagi mereka. Padahal mereka sudah berbohong kalau kertas ini akan mereka gunakan untuk mencetak buku buat para anak-anak di Afrika. Sehingga keluarlah dari mulut Li Men kalau mereka akan membeli kertas itu sebanyak 500 ton. Tentu saja secara bisnis hal ini membuat Tuan Panther kesal dengan tindakan Li Men. Akan tetapi memang mereka berhasil mencetak uang kertas palsu senilai $100. Tibalah hari di mana situasi tidak sesuai dengan keinginan Li Men. Hari di mana namanya akan terseret dalam kasus penghilangan nyawa. 2 Februari menjadi hari bersejarah bagi hidup Li Men, ketika rencana pencurian tinta cetak uang menjadi sebuah tragedi penghilangan nyawa. Situasi kini di luar rencana Tuan Panther. Adegan tembak-menembak pun tidak terhindarkan sampai di mana Tuan Panther menyelamatkan nyawa Li Men yang menyebabkan dia tertembak. Untungnya Tuan Panther menggunakan rompi anti peluru sehingga akibat kekesalannya itu, Tuan Panther tidak punya pilihan lain selain meledakkan tempat kejadian perkara ini, kejadian yang membuat Li Men trauma. Seluruh kejadian ini tertangkap kamera CCTV. Tidak berselang lama, pihak kepolisian Kanada menginvestigasi tempat kejadian perkara. Kebetulan ada polisi Hong Kong bernama Lee yang sedang bertugas di Kanada. Akan tetapi, kejadian ini berada di yurisdiksi polisi federal, sehingga polisi Lee tidak bisa berbuat banyak. Sehingga dia kembali ke Hong Kong untuk menyelidiki kasus ini sebagai pakar pemalsu kepolisian Kanada. Disitulah dia untuk pertama kalinya bertemu dengan detektif Ho. Ketika berada di kantor kepolisian Hong Kong, dia menemukan bukti baru. Tapi dia merahasiakan temuannya ini dari detektif Ho. Pelan-pelan, polisi Lee melakukan penyelidikan. Mulai dari toko Gucci milik Paman Yam yang entah bagaimana dia bisa mulai mencurigai Paman Yam. Kemudian dia menyamar sebagai seorang kaya raya yang ingin membeli uang palsu di sebuah pesta ya. Tapi yang tidak dia tahu adalah selama ini detektif Ho mulai mengikuti dirinya. Mau tidak mau, kini detektif Ho ikut menjadi bagian dalam penyelidikannya. Mereka berpura-pura sebagai pasangan di pesta ya ini. Kedua kakak beradik juga ikut mengawasi transaksi ini untuk melihat apakah polisi Lee yang menyamar ini orang yang bisa dipercaya. Tidak berselang lama, Nona Wang datang lalu melemparkan sebuah telepon. Dia berkata kalau akan ada yang menelepon polisi Lee untuk menunggu transaksi selanjutnya. Sementara itu di tempat lain, Li Men masih berupaya menggabungkan warna yang sesuai dengan kertas $100 Amerika. Mereka memang berhasil memalsukan uang yang bisa dibilang lebih baik dari yang aslinya. Transaksi jual beli uang palsu mereka juga berlangsung aman dan sangat bersifat rahasia. Sampai ketika mereka berada di Thailand, Li Men menyadari sesuatu yang sangat penting untuk keakuratan uang palsu mereka. Dia melihat mobil yang bisa berubah warna ketika dihadapkan oleh suhu. Dari sinilah dia mendapatkan ide bagaimana membuat uang palsu mereka terlihat lebih meyakinkan dan juga persis seperti aslinya. Uang palsu milik mereka ini bahkan dipuji keakuratannya oleh salah satu klien mereka yang juga pembuat uang palsu. Keesokan harinya di perjalanan menuju segitiga emas, jika kalian ingat di awal film, tempat yang akan terjadi pembantaian besar-besaran. Li Men menjelaskan bagaimana dia bisa tahu tinta yang dapat berubah warna ini. Badan Antariksa NASA pernah menggunakan cat ini untuk pesawat ulang-alik mereka. Lalu pabrik pencetak uang Amerika menggunakan teknologi ini untuk mencetak uang mereka demi menghindari pemalsuan. Dengan teknik ini, Li Men berkata kalau mereka tidak perlu lagi mencuri kaleng-kaleng tinta lagi. Bahkan tidak perlu menghilangkan nyawa orang lain demi tinta. Tuan Panther sangat mengapresiasi keahlian Li Men ini, bahkan diam-diam dia sudah membeli sebuah resort atas nama Li Men. Ketika semua ini selesai, dia bisa tinggal di sana seumur hidupnya, bahkan bisa melukis sampai dia mati.
Sampailah mereka di sebuah tempat terpencil di perbatasan negara Thailand, Burma, dan juga Laos. Di tempat ini tinggal seorang jenderal bernama Jack, salah satu orang kepercayaan keluarga Tuan Panther. Kehadiran Tuan Panther di tempat ini tentu saja untuk membahas bisnis dan perlindungan. Sebelum berbicara empat mata dengan jenderal, Tuan Panther menitipkan sebuah detonator untuk mengantisipasi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Di tempat inilah Li Men menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Penjaga-penjaga di tempat ini tidak segan-segan menghilangkan nyawa orang-orang yang mengkhianati Jenderal Jack. Tuan Panther menunjukkan hasil pekerjaan uang palsu mereka ke Jenderal. Jenderal Jack ingin selama 6 bulan ke depan, tim Tuan Panther berada di tempat ini untuk mengajari anak buah Jenderal bagaimana memalsukan uang palsu. Jika Panther setuju, Jenderal akan memberikan uang yang sangat banyak asalkan mereka punya kesepakatan. Tentu saja Tuan Panther tidak setuju dengan hal ini. Karena apa? Karena 7 tahun yang lalu, Jenderal menyewa orang Rusia dan juga Belanda untuk menghilangkan nyawa orang tua Panther karena tidak ada kesepakatan di antara mereka. Di saat para anak buah Jenderal bersiap ingin menyerang, Tuan Panther menunjukkan bom yang sudah terpasang di badannya. Jenderal mengira kalau Tuan Panther hanya mengancam, tapi tanpa keraguan dia meminta supaya Li Men melepaskan detonator yang ada di tangannya. Terjadilah ledakan hebat di tempat itu yang kemudian diikuti dengan peperangan antara Tuan Panther dengan para anak buah jenderal. Tuan Panther yang diliputi rasa dendam tidak segan-segan menembaki mereka semua para anak buah Jenderal Jack. Sampai ketika situasi Tuan Panther terpojok, bala bantuan pun datang menyelamatkan Tuan Panther dan juga Li Men. Akibat ledakan di tempat itu, salah satu tim pemalsu uang si jenderal terbakar. Li Men yang tidak tega pun menyelamatkan wanita itu meskipun beberapa bagian tubuhnya mengalami luka serius. Setahun setelah peristiwa itu, Li Men bercerita kalau mereka berhenti bekerja selama setahun penuh. Mereka juga tinggal di segitiga emas, tempat resort yang sudah dibeli Tuan Panther untuk Li Men. Kemudian, Li Men membawa wanita yang sebelumnya diselamatkan ke rumah sakit untuk mengoperasi wajahnya yang terkena luka bakar. Tuan Panther memberikan identitas baru untuk wanita itu, nama yang sama dengan mantan pacar Li Men. Di suatu keadaan, Tuan Panther membawa Li Men dan juga wanita yang kini bernama Yuan Man menghadiri pameran lukisan mantan pacar Li Men yang kini sudah bertunangan dengan seorang pria kaya raya. Li Men memilih pergi dari tempat itu karena saat ini dia sudah melupakan mantan pacarnya itu. Bahkan untuk saat ini, dia merasa lebih nyaman dengan wanita yang dia tolong sebelumnya. Bukan sebagai pasangan, tapi lebih ke sahabat yang bisa menemani hidupnya nanti. Li Men juga sudah memesan tiket penerbangan untuk mereka berdua. Lagi pula dia sudah memesan tinta warna yang mereka perlukan, sehingga menurutnya dia tidak perlu lagi terlibat lebih jauh dalam bisnis ilegal ini. Mendengar itu, Tuan Panther pun marah dan merasa kalau Li Men memberontak. Akan tetapi, dia membiarkan Li Men jika memang harus berhenti dari kerjasama ini. Nah, jika kalian ingat polisi Li Men yang menunggu transaksi dia sebelumnya, kejadian ini masih di hari yang sama. Tuan Panther melihat polisi Li dari dalam Yah. Ketika kedua kakak beradik itu kembali ke Yah, Tuan Panther bertanya apakah pembeli uang palsu mereka yaitu polisi Li bisa dipercaya. Nona Wa berkata kalau orang itu bisa dipercaya. Lagi pula orang itu adalah klien lama Paman Yam. Mendengar itu, Tuan Panther curiga dan mengingat kalau orang yang akan membeli uang palsu mereka ini pernah mengunjungi toko Gucci milik Paman Yam. Tuan Panther juga ingat kalau jam antik di salah satu tokonya dia beli di Kanada. Jam yang sama yang dilihat oleh polisi Li sebelumnya. Sehingga ketika kembali ke Hong Kong, mereka langsung mengosongkan tempat produksi uang palsu mereka. Tentu saja Paman Yam heran kenapa mereka terburu-buru mengosongkan tempat ini. Ternyata, Paman Yam melakukan kesalahan fatal. Dia membeli jam itu dengan uang palsu. Itulah kenapa polisi Li menyelidiki peredaran uang palsu dari Hong Kong. Tidak ada ampun. Peraturan tetaplah peraturan. Tanpa belas kasih, Tuan Panther menghilangkan nyawa Paman Yam. Meskipun dia sudah memohon-mohon meminta ampun. Akibatnya, Li Men juga kesal dengan keputusan Tuan Panther yang tiada ampun ini. Bahkan Tuan Panther berniat ingin menghilangkan nyawa putri Paman Yam dan juga istri Paman Yam. Sehingga Tuan Panther pun memukul wajah Li Men untuk memberinya pelajaran.
Keesokan harinya, polisi Lee bersiap melakukan transaksi pembelian uang palsu. Akan tetapi sebelum itu, Detektif Ho memasang alat pelacak dan juga alat perekam di tubuhnya polisi Lee. Transaksi dilakukan di sebuah hotel. Nah, dari sini kita tahu ujungnya bagaimana. Transaksi ini menjadi tempat di mana polisi Lee kehilangan nyawanya. Keganasan Tuan Panther ini demi menunjukkan sikap ke Lee kalau dia tidak main-main dalam bisnis ilegal ini. Tidak ada yang bisa keluar begitu saja dari bisnis ini. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan awal perjanjian mereka dulu. Kalau memang Lee Man ingin keluar dari bisnis ini, ada harga yang harus dia bayar. Ketika pintu dibuka, ternyata mereka berada di tempat tinggal mantan pacarnya Lee Man dan juga tunangannya. Syarat dia keluar dari sindikat ini adalah menghabisi nyawa mantannya beserta tunangannya. Tentu saja Lee Man tidak mau menghabisi nyawa mantannya itu, sehingga yang terjadi adalah pembantaian yang lebih mengerikan lagi. Sampai di mana wanita yang pernah ditolong Lee Man membalaskan budi pertolongan Lee Man tempo hari. Dari belakang, dia menembaki anak buah Tuan Panther termasuk Tuan Panther. Kini hanya tersisa Tuan Panther dan juga Lee Man. Awalnya Tuan Panther yakin kalau Lee Man tidak berani menghabisi nyawanya, tapi Tuan Panther salah memprediksi. Lee Man dan juga Yuan Ma memilih kabur dari tempat pembantaian ini. Selama beberapa bulan mereka kabur ke resort yang telah dibeli oleh Tuan Panther di Thailand dan hidup jauh dari peradaban. Tapi apa yang terjadi masih membuat Lee Man trauma. Apalagi di surat kabar yang dia baca mereka tidak menemukan tubuh Tuan Panther. Sehingga Lee Man berniat pergi dari tempat ini demi melindungi mantan pacarnya yang dalam beberapa hari ke depan akan mengadakan pameran lukisan. Karena pastinya mantannya itu akan menjadi target Tuan Panther. Di sinilah awal mula bagaimana Lee Man tertangkap. Kepolisian mengetahui kalau dia membeli tiket menggunakan uang palsu. Dan kalian tahu apa? Dari dalam mobil kepolisian Thailand, dia melihat Tuan Panther berdiri di seberang jalan. Itulah bagaimana rangkaian kejadian ini terjadi. Dari deskripsi Lee Man, polisi berhasil membuat sketsa wajah Tuan Panther. Dikarenakan Lee Man mau berkoordinasi dengan pihak kepolisian Hong Kong, dia dibebaskan tapi tetap berada di kota Hong Kong dengan syarat harus melapor selama 24 jam. Pihak kepolisian Hong Kong mengantarkan Lee Man dan mantan pacarnya ke hotel tempat mereka menginap, juga mengawal tempat itu selama 24 jam penuh. Keesokan harinya, polisi mencetak dan menyebar sketsa wajah Tuan Panther. Sampai di mana Detektif Ho menyadari kalau Tuan Panther menyamar sebagai salah satu polisi Hong Kong. Detektif langsung memberitahukan ke seluruh petugas kalau orang yang mereka cari berada di gedung ini. Tim inti pun langsung menyergap Tuan Panther. Tuan Panther masih saja berkelit kalau dia ini bukan buronan. Persiapkan diri kalian, karena di sini adalah plot twistnya. Orang ini sebenarnya adalah polisi beneran. Dia bernama Eng Chi Fai. Dia ternyata supir yang mengantarkan dan menjemput tersangka Lee Man di bandara. Selama di perjalanan, Lee Man sudah membuat skenario di kepalanya dan mengkambing hitamkan polisi bernama Eng Chi Fai ini. Panther yang selama ini mereka cari adalah Lee Man itu sendiri. Sedari awal, dialah bos yang memalsukan uang, menghilangkan nyawa jenderal, bahkan menghilangkan nyawa Paman Yam. Seketika Detektif Ho pun sadar dan menyuruh seluruh petugas kepolisian untuk segera ke hotel. Namun ruangan hotel sudah kosong sepenuhnya, hanya ada beberapa polisi yang sudah tidak bernyawa di lantai. Bahkan komisaris mendapatkan informasi baru kalau Yuan Ma yang asli masih berada di Cina Barat melukis. Artinya, Yuan Ma yang dari kemarin bersama Lee Man adalah wanita yang ditolong Lee Man sewaktu di segitiga emas. Surat yang dikirimkan itu ditujukan kepada Yuan Man palsu. Lee Man sengaja mengoperasi wajah wanita yang ditolong ini semirip mungkin dengan Yuan Man mantan pacarnya. Kemudian, kejadian yang sebenarnya terjadi di hotel adalah Yuan Man palsu berencana untuk menghilangkan nyawa Yuan Man asli mantan pacarnya Lee Man. Sehingga terjadilah tembak-menembak antara mitra grup di sindikat ini. Yang menjebloskan Lee Man ke penjara juga Yuan Man palsu. Tapi tidak ada pilihan lain untuk Lee Man selain meminta bantuan ke Yuan Man palsu supaya membebaskan dirinya dari penjara dan membuat skenario kalau dia dijebak oleh seorang pria bernama Tuan Panther yang adalah dirinya sendiri. Mereka sudah berniat kabur menuju negara Filipina. Karena itu di luar area penangkapan ke polisi Hong Kong. Tapi kalian tahu apa? Kembali lagi terjadi pengkhianatan di antara mereka. Yuan Man palsu merasa dirinya dimanfaatkan oleh Lee Man. Bahkan kini dia hidup sebagai orang lain yang sebenarnya tidak dia inginkan. Bahkan yang paling ironi adalah, bahkan dengan wajah orang lain ini, dia masih tidak diinginkan oleh Lee Man. Dengan sengaja, dia mematikan mesin di tengah laut yang masih berada di perairan negara Hong Kong sebelum pihak kepolisian menangkap mereka.
Yuan-man palsu sudah menyiapkan bom, dan di tengah laut, Yuan-man palsu meledakkan diri berserta dengan Li-Man. Detektif Ho mengunjungi Yuan-man yang asli untuk memberitahukan kalau Panther kini sudah mati. Tapi itu semua sudah tidak penting bagi Yuan-man yang asli, karena tunangannya sudah tidak bernyawa. Detektif menunjukkan wajah Li-Man atau dikenal sebagai Panther. Dan kalian tahu apa? Yuan-man hanya mengenal Li-Man karena bertetangga dengannya sewaktu di Vancouver. Selama ini, Li-Man menjadi pengagum rahasia Yuan-man, memperhatikan dia dari kejauhan dan terobsesi dengannya sampai sejauh itu. Nah, itu dia tadi film yang bertemakan pemalsuan uang. Ini hanya channel Alur Film ya teman-teman. Jika kalian ingin merasakan sensasi yang sesungguhnya, ada baiknya kalian menonton film ini secara full. Sinema Singkat memberikan skor 7 dari 10 untuk film kali ini. Sampai ketemu di film selanjutnya.